Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Putri, selamat pagi pemirsa. Ya, baju merah jangan sampai lepas. Cakep. Indonesia lawan Jepang. Ayo kita libas. Iya, semangatnya harus dijaga. Semangat. Dari sini sampai pekan nanti. Kenapa tuh? Akhir pekan juga kita harus tetap semangat begitu ya. Karena baru sudah masuk setelah libur panjang akhir pekan. Oh, iya. Semangatnya juga harus dijaga melihat dengan pertandingan Indonesia melawan Betul. Jepang nanti malam ya. Saya udah pakai baju merah-merah nih buat dukung timnas kita nih hari ini. Saya pakai biru. Samurai biru. Samurai biru. Enggak dong, walaupun bajunya biru tapi hatinya tetap untuk Indonesia ya. Oke. Ini dalamnya mungkin pakai kaos merah nih ya. Oke lah, tapi nanti kita akan bahas ya selengkapnya ya peluang soal timnas Garuda yang akan melawan Samurai Biru pada hari ini. Tapi sebelumnya kita hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Ini dari warga di Cilacap, Jawa Tengah yang digegerkan dengan penemuan mayat bayi di dalam kresek. Nah, bayi malang ini berjenis kelamin perempuan dengan kondisi yang sudah membusuk. Pemirsa, inilah video amatir yang diabadikan warga saat menemukan jasad bayi di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video ini terlihat bahwa bayi tersebut ditemukan dalam keadaan terbalut kresek dan dikubur di kebun milik warga. Menurut warga, penemuan jasad bayi ini berawal saat warga akan menggali tanah untuk menanam jahe, mendapati kresek berwarna hijau. Saat ditarik dalam kresek tersebut terdapat mayat bayi yang sudah membusuk. Umur bayi malang ini diperkirakan 1 minggu, ditemukan dengan kondisi kaki, tangan, dan organ tubuh yang lengkap. Pihak polisi lakukan evakuasi dan bawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Kita ke Palembang, pemirsa, ada perampok bersenjata tajam yang beraksi menggasak pedagang bensin eceran di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, aksi perampokan ini terekam CCTV, pemirsa. Pelaku ini memakai helm ya, mengancam pemilik kios bensin eceran dengan senjata tajam di Letu Karim Gandus, Kota Palembang. Korban yang diancam ini ketakutan dan pasrah saat perampok mengambil uang 3,5 juta rupiah dari kotak kasir. Pelaku langsung kabur bersama temannya yang menunggu di luar dan korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Akibat penjembatan penyeberangan putus terbawa banjir, seorang warga desa Tapua yang sedang menderita sakit terpaksa menyeberang sungai menggunakan rakit bambu dengan kondisi pasien terpasang infus. Pasien didudukkan di atas kursi agar tidak jatuh karena arus sungai yang cukup deras. Jadi pasien dengan kondisi lemah dibantu warga untuk naik ke atas rakit bambu dengan menggunakan kursi plastik sebagai tempat duduk karena rakitnya berukuran kecil. Warga sekitar membantu menyeberangkan pasien agar tidak terjatuh karena arusnya deras. Setelah sampai, pasien dinaikkan ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Warga juga berharap nih kepada pemerintah untuk secepatnya dibuatkan jembatan karena tidak ada akses lain yang dilalui oleh 4 dusun yang berada di seberang sungai. Kabar berikutnya, pemirsa, ini unit rescue damkar Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil menangkap 2 ular jenis piton sepanjang 3 meter dan 4 meter di atap rumah warga di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena ular tersebut bersembunyi di sela-sela atap rumah. Ya, inilah video amatir ya saat petugas rescue pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi 2 ekor ular piton dengan panjang 3 meter dan juga 4 meter. Ini evakuasi dilakukan di atap milik salah seorang warga di Desa Landian Hilir. Ular ini ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah ketika hendak berjalan ke dalam toilet.
Tetapi ketika sampai di dapur, sang pemilik rumah kaget karena terdapat ular panjang yang berukuran cukup besar menampakkan di atap rumah. Panik, sang pemilik rumah pun kemudian meminta bantuan petugas untuk mengevakuasi ular tersebut. Selanjutnya, ular yang telah ditangkap akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, lalu dilepas liarkan ke habitat aslinya di hutan. Ini harus disisir kembali ya. Kalau lihat ularnya ini sudah cukup besar, ada kemungkinan anak-anak ularnya atau telur-telur ularnya masih bersarang di rumah warga. Bersarang ya. Bersarang ya. Kalau tadi ular yang masuk ke rumah warga ya, kali ini kita ada informasi harimau ya, pemirsa, yang kembali memasuki perkebunan warga di kawasan Desa Batu Bulan, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, aktivitas si belang sempat terekam kamera pengawas perusahaan pengolahan air minum atau PDAM. Dugaan ternak dimangsa harimau ini setelah ditemukan luka bekas cakaran kuku hewan buas tersebut. Warga juga memastikan penyebab kematian sapi karena diterkam harimau, karena lokasinya memang tidak jauh dari tempat munculnya satwa liar tersebut. Warga sempat merekam saat seekor harimau yang muncul dari semak belukar hingga menuju kebun warga, sementara lokasi sapi yang mati berjarak hanya 200 meter. Harimau ini diduga kelaparan hingga akhirnya menyerang ternak warga. Sementara itu pihak BKSDA telah melakukan penyisiran di lokasi gunung dan sekitarnya. Petugas mengidentifikasi keberadaan harimau dan mengimbau kepada warga jangan panik dan menghindari untuk bertindak dan dapat memicu amukan harimau. Ya, biasanya kalau hewan-hewan liar masuk ke dalam permukiman, itu biasa karena habitat mereka bisa jadi karena sudah sempit. Betul, terganggu. Makanan mereka sudah makanannya habis, begitu ya. Jadi mungkin sebaiknya ya kurang-kurangilah penyempitan hutan lindung ataupun habitat hewan, begitu. Agar hewan-hewan liar ini tidak masuk ke permukiman warga. Berikutnya pemirsa, ini ada tabrakan beruntun yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, diduga akibat rem blong. Sebuah truk tangki air menabrak 5 kendaraan lainnya dari arah berlawanan. 2 orang tewas, 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat. Nah, diduga akibat rem blong dari truk tangki air saat melaju di jalan yang menurun dengan kecepatan tinggi dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Sang sopir truk tidak bisa menguasai kendaraan dan menabrak 2 mobil dan 3 sepeda motor dari arah berlawanan. Hingga badan truk kemudian masuk ke dalam parit dan akibatnya 2 orang dilaporkan tewas, yakni pengemudi truk tangki air dan 1 orang pengendara sepeda motor. Sedangkan 8 orang lainnya mengalami luka-luka, yakni 7 orang dari pengemudi 2 mobil minibus dan 1 orang dari pengendara motor. Kini para korban luka ini sudah berada di ruang IGD RSUD Sayang Cianjur untuk perawatan medis. Ya pemirsa, hari ini hari pertama mulai masuk kerja setelah libur panjang Idul Adha kemarin. Nah, harusnya sih arus lalu lintas sudah mulai ramai ya pada pagi hari ini ya. Tapi seperti apa kondisi langsungnya kita tanyakan kepada rekan-rekan dari NTMC Polri. Ada Bribtu Eklesia yang akan mengabarkan dari Simpang Santa, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Reza dan Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini setelah libur panjang kemarin. Untuk situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju Trunojoyo tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara
berkendara, pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Wijaya yang akan berbelok kanan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan sama halnya pemirsa dari arah Senopati juga yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai dan perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 20-30 km per jam. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan kami terus menghimbau bagi kendaraan muatan berlebih dan juga overload untuk tidak melintas di jalan umum dikarenakan sejak tanggal 1 Juni 2025 Korlantas Polri mulai melakukan sosialisasi Indonesia menuju zero over dimension dan overload selama 30 hari. Dan Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryo Nugroho menegaskan tidak digunakan lagi istilah odol karena kendaraan over dimension adalah bentuk kejahatan sedangkan overload adalah merupakan pelanggaran. Untuk itu kami menghimbau patuhilah aturan berlalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 182 kasus laka lantas yang mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, 20 orang luka berat, dan 228 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 63,4% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Putri. Silakan. Ke Malaysia joget statue. Cakep. Bribtu Eklesia, thank you. Oke, itu pantun baru ya? Pantun baru. Sudah benar bahwa aktivitas lalu lintas di sana sudah mulai kembali normal ya? Betul sekali. Oke, kita tinggalkan dulu informasi lalu lintas. Kita akan hadirkan informasi demonstrasi anti razia imigrasi di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat terus berlanjut pemirsa hingga Minggu malam waktu setempat. Sesaat lagi informasi yang akan kami hadirkan, tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, keindahan Raja Ampat Mutiara Timur Indonesia kini menjadi sorotan. Bukan hanya pesonanya yang memukau, namun belakangan muncul protes aktivitas tambang yang dinilai memicu kerusakan lingkungan. Ya Putri, ini setelah menghentikan aktivitas tambang untuk sementara, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memantau langsung area tersebut untuk melakukan evaluasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengunjungi area pertambangan nikel di Pulau Gak, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan untuk memastikan kondisi aktivitas tambang nikel di Pulau Gak. Selain observasi darat, Bahlil juga melakukan peninjauan Pulau Gak melalui helikopter ke beberapa gugusan pulau di Kepulauan Seribu seperti Pulau Konservasi Pianemo yang berjarak 40 km dari wilayah tambang. Selain Menteri SDM, tinjauan udara juga diikuti oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Triwinarno, serta pihak perusahaan terkait. Terlihat luas lahan Pulau Gak yang dibuka untuk pertambangan. Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kementerian SDM, dari total 263 hektar, ada sebanyak 131 hektar yang sudah reklamasi. 59 diantaranya sudah dianggap berhasil reklamasinya. Selain melakukan pemantauan udara, rombongan Menteri SDM pun mengunjungi warga dan pekerja di Pulau Gak. Menteri SDM disambut hangat oleh warga yang tinggal di sana. Kami ingin dia membuktikan bahwa kampung kami baik-baik saja. Oh begitu, berarti memang ini tuh nggak ada ini ya Pak, maksudnya kayak dari warga sekitar yang emang tinggal di sini nggak ada komplain atau gimana gitu ya? Nggak ada. Oke, sejauh ini aman, alam aman? Aman, kami masih punya kopra, kami punya kopra, pisang semua. Siap. Masih tersedia.
Sementara itu Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengungkapkan pihaknya tidak menemukan pencemaran lingkungan saat meninjau langsung Pulau Gak di kawasan Raja Ampat. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita langsung dampingi Pak Menteri dan bimbing sampai di tambangnya semua. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan, tim dari Gakum KLH telah mengunjungi lokasi-lokasi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata, tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pihak Kementerian SDM belum merilis hasil evaluasi dari pantauan udara. Adapun hasil evaluasi yang akan ditentukan nanti akan menentukan apakah PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam tersebut dapat melanjutkan operasi atau tidak. Dari Kepulauan Raja Ampat, Papua Baradaya, Brilian Syaheran, TV One mengabarkan. Aksi demonstrasi anti razia imigrasi di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat terus berlanjut hingga Minggu malam waktu setempat. Ya pemirsa, hari ini Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang di laga terakhir Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah strategi jitu yang disiapkan Patrick Kluivert berhasil melibas Samurai Biru Jepang? Sesaat lagi kami hadirkan dialognya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan sinyal akan melakukan sejumlah rotasi pemain dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tuan rumah Jepang. The possibilities there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course. Sementara menurut gelandang tim nasional Indonesia, J. Palifesi, menilai para pemain Jepang memiliki gaya permainan yang disiplin. Baginya itu semua menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain timnas Indonesia. I look at Japanese players everywhere around the world. They are always really disciplined, in my opinion. That's a positive thing. I like that to see. Really skillful, really technical. They can turn really quick. So yeah, it's going to be a serious job for us tomorrow in the game. But that's also what I like about it. You know, it's a big challenge against really good players, disciplined players. What I said. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang pada Selasa sore waktu Indonesia Barat di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Jadi hari ini salah satu hari yang ditunggu ya, Betul. Putri ya. Walaupun laga nanti ini tidak menentukan, tapi tetap aja ditunggu karena mendapatkan poin itu merupakan salah satu tujuan gitu. Kalau bisa dapat poin lebih, ngapain kita santai-santai? Benar gitu. sekali. Dan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan percobaan-percobaan. Betul, setuju. Tapi apakah nantinya akan ada percobaan atau perubahan rotasi pemain yang akan diterapkan oleh pelatih atau coach Patrick Kluivert? Nanti kita tanyakan ya kepada para pakar nih. Sudah ada narasumber yang hadir di studio. Ada Bung Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bung Gita. Pagi, sehat, Putri Bung? Reza, sehat. Semangat ya. Harus. Kemudian juga yang cantik di sini ada Mbak Jaswin Kaur, penggemar sepak bola. Selamat pagi Mbak Jaswin. Mbak Putri, pagi Reza. Pagi. Dan juga melalui sambungan Zoom yang saat ini berada di Jepang, Effendi Ghazali, penggemar setia sepak bola. Selamat pagi Bang Ege. Selamat pagi Reza, Putri. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan La Grande Indonesia, ada juga Hairil Anwar ya dari Ultras Garuda. Dan ini semua teman-teman, lihat ya ada Habib Umar, jauh-jauh dari, ini Garuda Timur Tengah.
Garuda Timur Tengah ya, Garuda Qatar. Kemudian ada Mualim dari Solo, Wong Solo, Mas Mualim. Rio Klaten. Kemudian Dies dari Jakarta. Kemudian Jocelyn dan Pama dari Bandung dan Julio Bandung juga. Komplit kami di sini ya. Wih, rame tuh Bang Ege. Boleh deh persiapan supporter di sana langsung Bang Ege. Jelaskan ke kita seperti apa. Apakah nanti ada yel-yel, kemudian juga ada apa saja atribut-atribut yang akan dibawa nih buat mendukung timnas kita di sana. Oke, Reza dan Putri supaya adil. Anda persiapannya bagaimana? Persiapannya. Afif. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Reza, dan selamat pagi seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saya sekeluarga serta teman-teman dari Middle East, dari Timur Tengah, datang sengaja ke Osaka dengan meyakini bahwa 3 poin akan kita dapat. Insya Allah nanti malam kita akan menang. Oke. Begitu dari kami. Wong Solo ya, Solo nih, Wong Solo istimewa. Gimana? Semangatnya nanti buat menyambut nanti. Ya, untuk Indonesia hari ini. Nanti kan teman-teman bikin ini ya, teman-teman kan bikin koreografi katanya. Nanti akan kumpul-kumpul ya. Anda sendiri gimana? Semangatnya nanti? Ya harus semangat dong. Hujan loh ini Wong Solo. Terjang lah. Oh, hujan juga diterjang ya. Ada Jocelyn, coba tampil aja di depan. Ya. Kalau di sana ada yang cantik, di sini ada Jocelyn juga ya. Halo, semangat. Terus, boleh. Apa persiapannya kata Reza dan Putri? Persiapan dari info dari teman-teman Lagarde sendiri, nanti ada koreografer yang kita siapkan. Nanti mungkin nanti biar surprise, nanti teman-teman silakan melihat di layar kaca masing-masing. Kita harapkan hari ini kita menang ya. Mohon doanya teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih, Prof. Begitu persiapannya. Jadi nanti ada teman-teman yang menyiapkan koreografi, tentu saja disesuaikan dengan apa yang menjadi peraturan untuk nonton bola di Jepang. Yang lebih penting adalah itu Miyamoto, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, sudah minta maaf. Karena nggak menduga kalau ini ada yang dari Timur Tengah, Klaten, Solo, dan semuanya. Harusnya katanya di stadion yang bisa muat 70.000. Tapi yang ini, Suita Stadium ini mungkin hanya muat sekitar 40.000. Kurang lebih sama seperti Australia. Demikian Reza dan Putri. Baik, terima kasih Bang Ege. Ini Bung Gita, kalau kita lihat pemain ke-12 sudah siap. Nah, susunan pemain ke-11 pemain nanti akan seperti apa nih? Agak susah ya nebak apa yang ada di pikirannya Patrick Kluivert, karena ini pertandingan yang sebenarnya sudah tidak menentukan apakah kita lolos atau enggak. Jadi mungkin dia uji coba dengan beberapa pemain. Tapi saya pikir penjaga gawang akan tetap Emil Audero, karena harus ada jam terbang juga ke Emil Audero, harus ada caps tambahan ya, karena dia kemarin bermain luar biasa dengan 1 save-nya yang mengamankan poin kita. Terus ada 3 pemain kita kan yang kalau sampai kena kartu kuning lagi nggak akan bisa main nanti di putaran keempat. Ini pasti akan dipikirkan juga. Termasuk kayak J.I. juga ya. Kabarnya akan disimpan, tidak akan diturunkan. Terus Kevin Dix dan Calvin Perdong. Untuk Dix mungkin Jakob Sayuri yang akan tetap bermain di kanan. Terus ada Dean James ya di kiri, back kiri kita. Nah tanda tanyanya ada J.I. Kenapa? Karena kemarin dalam latihan terakhir kan Rizky Ridho cedera. Otot hamstring, tapi nggak tahu apakah dia bisa main atau nggak. Kalau dia nggak main, riskan mungkinnya kalau tidak memainkan J.I. Miss Hilgers pasti akan main, tapi ada Jordi Amat juga kan di sana. Jadi mungkin saja Miss Hilgers, Jordi Amat dan juga Hubner. Tapi pasti itu akan berkurang ya komposisi kekuatan lini belakang kita. Trio ini kan udah solid banget ya. Iya, betul. Ya, kalau kita lihat kan kita clean sheet dalam 4 pertandingan yang dimainkan di GBK dengan adanya Rizky Ridho, J.I. dan juga Justin Hubner. Itu saya pikir akan jadi pertimbangan, karena walaupun kalah menang tidak akan membuat kita tetap akan lolos, nggak pengaruh. Cuman kan sekarang ini ya peringkat FIFA kita 115 sekarang. Kalau kita kalah kita akan turun ke 119. Kalau kita draw kita ke 111. Kalau kita menang dengan catatan Malaysia juga menang lawan Vietnam, kita ngelewatin Vietnam jadinya 109. Yang harus diingat juga adalah
44 tahun kita nggak pernah menang lawan Jepang. Jadi saya pikir juga ada sejarah yang ingin dilakukan oleh Dan Jepang juga rekor tidak pernah kalah loh di kandang. Iya, Ini betul. jadi tantangan yang cukup berat ya buat betul. kita ya. Dan Jepang kan kemarin kalah lawan Australia dengan mereka mendominasi tadi kalah 1-0. Tapi itu lapis kedua ya. Lapis kedua dan jadi kan mereka pasti nggak mau lah kalah 2 kali berturut-turut kan apa ya, gengsi lah pasti Jepangnya juga ya, apalagi ini di kandang sendiri. Oke. Nah tapi kalau kayak Ijes kemudian Rido, seandainya tidak diturunkan sama Patrick Kluivert, siapa kira-kira pemain yang bisa menggantikan? Miss Hilgers pasti ya. Walaupun Miss Hilgers kan sering terlalu maju ke depan, terlalu bertahan tinggi, tapi kan ini permainan tim. Jadi Miss Hilgers yang pasti ingin membuktikan bahwa dia juga bisa mencatat kemenangan, karena selama dia dimainkan kan kita hasilnya draw, 1 kali draw dan 2 kali kalah dan 1 kali draw. Nah, tapi ini kesempatan bagi Miss Hilgers juga. Jordi Amat yang bisa dimainkan, walaupun kemarin dia nggak masuk ke 23 pemain, tapi mungkin aja dia akan dimainkan sekarang karena kan 23 pemain itu sudah akan didaftarkan kemarin pada saat setelah latihan terakhir, dan dengan Rizky Ridho cedera hamstring rasa-rasanya akan risiko kalau dia dipaksakan bermain. Betul. Oke, Mbak Jasmine sebagai penggemar sepak bola, kira-kira berharap susunan pemainnya seperti apa nanti nih? Sebenarnya kurang lebih sama ya dengan Bung Gita. Kemungkinan bisa jadi Patrick Kluivert akan mencoba kombinasi pemain yang baru, karena ini kan bisa kita bilang laga uji coba juga untuk mencoba kombinasi yang baru. Tapi di satu sisi saya juga pingin Patrick Kluivert tuh memainkan best starting 11-nya mereka. Kenapa? Karena saat ini kita akan menghadapi Jepang. Kita bisa bilang menghadapi Jepang adalah menghadapi negara selevel dengan Piala Dunia. Di sini bisa menjadi tolak ukur sejauh mana sih timnas Indonesia itu bermain dengan tim selevel Piala Dunia. Seperti itu sih. Oke. Nah tapi kalau ngelihat pertandingan Cina kemarin kan memang banyak kayak pemain-pemain Liga 1 yang diturunkan sebagai starter. Misalnya Kambuaya juga bermain bagus kemarin. Nah bagaimana dengan permainan hari ini? Perlu nggak rasa-rasanya dikasih kesempatan lagi untuk pemain-pemain baru Liga 1? Iya, rasa-rasanya iya ya. Kalau Rizky Ridho tidak cedera pasti dia akan dimainkan. Marcelino Ferdinand kan udah bisa main lagi. Jadi itu 2 pemain Liga 1. Ricky Kambuaya kayaknya iya akan berdiri bersama Lino, Ricky Kambuaya dan Lino akan berdiri di belakang Ole Romani juga. Terus kalau saya pikir Beckham Putra ya layak luar biasa dimainkan sekali kemarin. setidaknya sebagai pemain pengganti. Kemarin kan dia 2 kali melakukan pergerakan yang 1 diantaranya dapat assist itu. Iya, pede banget ya. Maksudnya Beckham pemain baru, tapi dia benar-benar lepas bermainnya kemarin. Mungkin masih semangat atas kemenangan dia kemarin ya. Jadi langsung sepanjang musim kan dia bagus kan. Bersama Persib, terus dia membuktikan kemarin bahwa caps internasional pertamanya untuk tim senior, dia membuktikan bahwa dia bisa bermain di level yang sama dengan para pemain diaspora. Oke, ini bermain melawan Jepang, kira-kira antisipasi apa yang harus dilakukan oleh Kluivert nih, Bung? Antisipasinya adalah pasti beban mental tidak di kita. Kenapa? Karena kan ya kita kalah 0-4 kemarin waktu di GBK. Secara kualitas juga Jepang kan selalu di atas kita. Tapi mungkin untungnya adalah Jepang ini kan pakai pemain-pemain yang ada di J-League ya. Terus waktu lawan Australia kemarin kan Takefusa Kubo kan baru dimainkan menit 64 pada saat mereka mencoba untuk unggul. Kemudian Wataru Endo juga nggak dimainkan sama sekali. Tapi saya yakin 2 pemain ini akan dimainkan sejak awal. Kenapa? Karena mereka pasti juga mengincar poin untuk siapa sih Jepang mungkin nggak akan mau ya kalah di kandang sendiri, apalagi kalah 2 kali berturut-turut. Dan ada penurunan permainan Jepang setelah mereka lolos kan. Setelah mereka lolos lawan Bahrain di bulan Maret kemarin, mereka lolos dengan 19 poin. Kemudian mereka imbang 0-0 dengan Arab Saudi, kemarin kalah 0-1 dari Australia. Artinya 2 pertandingan terakhir mereka nggak bikin gol. Nggak mungkin mereka akan terus kalah akan terus tidak bikin gol tuh kayaknya bukan Jepang karena banget. Karena kan ranking mereka juga kan udah turun saat ini kan. Iya, gitu, betul. Pasti kan mereka akan mempertahankan juga. Betul. Oke, kita ke Bang Ege. Bang Ege masih bersama kami, Bang. Halo, gimana? Baik, Bang Ege, kalau Bang Ege sendiri nih, memang ada sinyal ya dari Patrick Kluivert ingin merubah susunan pemain nih pada pertandingan lawan Jepang kali ini. Nah, menurut Anda sendiri kira-kira pemain siapa yang menurut Anda pantas nih buat jadi starter 11 pada pertandingan kali ini? Ya, ada 3 hal. Yang pertama, sebetulnya kan Kluivert ini sedang punya the winning team, ya. Tim yang bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Cina. Jadi artinya ada the winning team, kemudian tambah kemewahan sedikit lagi, di mana sudah ada beberapa pemain yang bisa kembali. Martin Paz bisa kembali, Marceng ya, Marcelino bisa kembali. Jadi ada kebebasan. Yang kedua, ini uji coba yang paling mahal loh ini.
Coba bayangkan, kalau kita harus undang Jepang itu datang ke GBK, berapa ratus miliar itu. Tapi pada sisi lain, kita sekarang masih belum tahu, jadi Patrick harus bereaksi terhadap apa yang akan dilakukan oleh Moriyasu. Samurai Biru ini kan baru kalah 0-1 lawan Australia. Ada soal harga diri di sini katanya. Mengirim pesan bahwa mereka tidak akan menyanyiakan pertandingan terakhir ini. Kita tahu bahwa mungkin saya nggak tahu, Endo memberikan konferensi pers, tapi apakah dia main atau tidak ya, kan mereka kehilangan Endo, Mitoma, dan kemudian Minamino ya waktu bermain melawan Australia. Tapi secara umum kan masih komplit, ada Tani di belakang, kemudian ada Machida mungkin cedera, Watanabe ya, kemudian juga ada Fujita, Sano di tengah, dan di depan itu mungkin Kubo akan kembali bersama dengan Machino dan Kamada. Jadi ini membutuhkan reaksi yang cerdas dari Kluivert, seperti tadi yang dikatakan oleh kita. Ini pokoknya seri aja sebetulnya sudah luar biasa ini. Mereka kan ranking 16, kita 116. Kalau mereka kalah, makin bertambah kurang mereka setelah dari Australia. Malah kita seri saja bisa tambah lebih besar. Namun demikian, sekali lagi, pemain ke-12 itu ada di kami-kami inilah ya. Ini pemain ke-12 ini yang sekali lagi sudah terbukti di mana-mana itu selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Jadi Patrick Kluivert nggak usah khawatir, bisa memilih yang mana saja. Pemain ke-12 ada di luar lapangan, di lapangan maksudnya bersama-sama dengan Anda. Walaupun sekali lagi tadi kita sebetulnya punya rekor lumayan juga lah lawan Jepang ini ya, 9-5-2. Kalau dihitung-hitung yang lalu-lalu, 9 kali menang, kalah, 5 kali menang, pernah 2 kali seri. Tetapi memang di yang paling terakhir ini, 2 tahun terakhir setelah 2024, kita kalah 1-3 dan terakhir itu 0-4. Demikian. Oke, baik. Kalau misalnya kita ngomongin ini laga uji coba bukan sebagai penentuan, sebenarnya kan bisa melakukan utak-atik pemain. Betul. Begitu ya. Kira-kira seberapa besar peluangnya bagi Patrick Kluivert untuk utak-atik pemain dan menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi? Bang Ege mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, Jepang bukan lawan yang mudah ya, tapi 2 kemenangan berturut di 2 laga terakhir ini membuat semangat kita, optimis kita ini terus membara begitu ya. Mengingat permainan terakhir juga cukup bagus dari tim Indonesia melawan Cina. Kalau Mbak Jaswin sendiri, mungkin ada pemain yang ditunggu nggak nanti yang akan turun atau yang akan perform di laga Jepang ini? Oke, kalau pemain yang saya tunggu atau mungkin yang saya lumayan suka ya, sebenarnya salah satunya adalah Joey Pelupessy. Mungkin nggak terlalu banyak yang suka dengan Joey, tapi menurut saya dia itu gelandang bertahan yang sangat tenang. Dia punya visi dan dia itu bisa kita bilang jangkar yang sangat penting saat transisi pemain timnas sendiri. Dan menurut saya dengan adanya Joey Pelupessy ini menjadi tandem yang sangat baik buat Tom Haye. Ini kan kita susah banget ya cari tandem untuk si Tom Haye. Jadi menurut saya si Joey ini solusi banget buat si Haye. Joey jarang tersorot loh ya, tapi punya peran yang cukup penting ya Mbak Jaswin. Betul, iya betul sekali. Kalau Oleh, biasa kan? Oleh. Siapa yang tidak suka ya? Siapa yang tidak suka 2 kali mencatatkan gol ya, ketika berhadapan dengan Bahrain, ketika berhadapan dengan Cina. Ini juga, jadi seolah-olah kita tuh sudah menemukan kepingan puzzle yang udah lama banget nih kita cari-cari. Udah ada Oleh, udah ada Joey juga. Mantep lah timnas ini, strukturnya udah mulai pas, udah mulai ketemu menurut saya. Gimana mungkin? Ya kalau Jasmine tadi bilang Joey Pelupessy gelandang bertahan, gelandang bertahan kan selalu gitu, kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh, kayak dilupain, tapi memang yang paling kerja keras itu dia. Dan dengan adanya dia itu yang bikin Tom Haye juga nggak apa ya, kalau istilah orang Jawa wirawiri kan jadinya. Kalau selama ini kan dia wirawiri jemput bola ke depan, ini kan dia praktis hanya mengatur serangan jadi Tom Haye. Itu juga yang membuat Tom Haye ini kan pemain 70 menit ya, 70 menit dia udah fisiknya menurun. Ini kenapa kemarin dia bisa bermain agak lebih lama, karena tugasnya juga terbagi dengan adanya Joey Pelupessy. Oke, memang pasangan yang klop ya antara Joey Pelupessy dengan Tom Haye ini ya. Apalagi kalau jumlah usia mereka 32 dan 28 lah, yang paling senior di antaranya semua. Tapi mereka buktiin bahwa mereka bisa menguasai lapangan tengah dengan cukup baik. Dan yang dikatakan Kluivert kemarin bahwa kita nggak mendominasi, tapi dengan adanya 2 pemain ini, sekali kita pegang bola, mereka pegang bola, mereka mengatur serangan untuk kita sangat efektif ke depan. Gitu. Oke, kita ke Bang Ege. Bang Ege, Bang Ege, mungkin di sana sudah ada sedikit-sedikit bocoran begitu mengenai formasi apa yang akan dipakai untuk laga nanti, Bang Ege?
Iya, sebetulnya kalau kami para supporter ya, nambah lagi nih dari Sulawesi Barat, Asosiasi Provinsi, kemudian Surabaya, ya. Baik, menjawab pertanyaan tadi, salam ya Gita, kemudian Jasmine. Salam juga dari semua ya pendukung pimpinan La Grande Indonesia itu ada Mas Unggul. Kalau Ultras Garuda itu Hairil Anwar bersama-sama dengan kita di sini. Jadi kalau kami bebas saja, silakan Patrick Kluivert itu memilih siapapun. Karena kan ini dalam tanda petik squad ini kedalamannya bagus dan sudah pernah teruji melawan Bahrain dan Cina. Bahkan sekarang sudah ada, bisa bingung juga loh, Martin Paes dulu atau Audero dulu misalnya. Tetapi Patrick Kluivert itu mencatat secara teliti bahwa Jepang itu walaupun judulnya ini Timnas Siap Libas Jepang, tapi Jepang itu main katanya terstruktur dan sistematis. Ya walaupun ini misalnya ya, jangan-jangan ini pola kita sama saya duga ya, 3-4-2-1, baik Indonesia maupun Jepang. Nah Jepang itu di depan, kalau gitu kan ada tadi ya Takefusa Kubo, kemudian ada Machida, dan kemudian juga ada Machino misalnya. Itu adalah pemain-pemain yang harus diperhatikan dengan baik oleh lini pertahanan kita. Nah yang jadi masalah katanya Rizky Ridho ada sedikit hamstring ya. Mudah-mudahan masih bisa turun, walaupun tentu saja ada Michel yang sudah siap-siap di situ. Tapi secara umum setuju nggak bahwa siapapun yang diturunkan kita kita menang. Siapapun yang diturunkan, Bapak punya favorit nggak, pemain favorit? Saya punya favorit. Siapa yang agak kenceng Pak? Jais main pasti. Tom Haye dan Pelupesi di depan, di tengah pasti. Kapten. Oh ya, jadi masing-masing punya pemain favorit. Gita, Jasmine, tapi kita siapapun yang diturunkan, rasanya Patrick Kluivert sudah tahu persis. Kemarin saya lihat ya Alex Pastur juga melatihnya sedemikian rupa, bahkan seakan-akan melatih per blok begitu, karena mereka tahu Jepang sekali lagi bukan lawan yang mudah untuk dilibas. Demikian. Oke, semuanya juga punya kekuatan yang sama begitu ya Putri ya. Coba kita tanya ke Bung Gita, kalau misalnya menggunakan formasi tadi 3-4-2-1 begitu, apakah ini tepat dilakukan untuk melawan Jepang? Ya tepat, karena ada 3 center back. Kemarin waktu lawan China yang daya serangnya nggak sekuat Jepang aja, kita lihat 3 center back itu benar-benar dibantu oleh back kanan dan back kiri kita yang lebih banyak ke belakang daripada ke depan. Kalau ngelihat dari atas itu kan kelihatan bahwa mereka selalu bertahan dengan 5, menyerang dengan tetap 3 pemain ini anteng di belakang. Jadi saya pikir ini cara yang paling tepat untuk meredam Jepang. Oke, nah kita tahu ya, Jepang ini lini tengahnya sangat agresif ya, serangan cepat, kemudian juga passing pendek. Ini yang perlu diwaspadai ya dari tim Indonesia. Apakah nanti Indonesia, Bung Gita melihat lebih baik, ya udah kita defensifnya, pertahanan kita harus diperkuat nih. Iya, pasti. Tapi yang jelas bahwa ada Joe Pelupesi di sana. Yang Jasmine bilang tadi bahwa Joe Pelupesi itu kan yang mematahkan serangan pertama lawan. Jepang ini kan kayak santai di belakang, terus waktu masuk ke tengah dia mulai mempercepat kecepatan mereka. Ini tugas dari Joe Pelupesi untuk mematahkan itu. Jangan sampai mereka masuk ke sepertiga lapangan kita yang mereka udah kayak cepat ya. Kayak Shinkansen, bukan kayak bus lagi, kayak Shinkansen. Itu yang akan repot nantinya kita jadinya. Oke, Mbak Jasmine, ini kalau misalnya dilihat kira-kira lebih baik nanti bermainnya secara bertahan atau menyerang ya? Kalau menurut saya berhadapan dengan Jepang ini harusnya mungkin lebih bertahan, tapi tetap memanfaatkan peluang kalau misalkan bisa menyerang, langsung bisa manfaatkan momen itu. Tapi utamanya kayak harus bertahan dulu sih ya. Bertahan dulu. Oke, kalau kita flashback ke belakang, memang Jepang selalu menang setiap bermain di kandang sendiri. Tapi kita lihat pemain ke-12 tadi, mereka sudah datang rame-rame, sudah mempersiapkan. Bahkan kabarnya koreografi dan juga Godzilla akan dibawa nanti ke sana. Seberapa besar pengaruh dari fans-fans ini, penggemar sepak bola untuk datang ke sana dan memberikan semangat, menambah semangat para pemain? Pengaruh banget ya, menurut saya euforia ketika apalagi Indonesia kalau misalkan bermain di kandang, kita itu euforia benar-benar sangat besar. Tapi nah ini nih yang dibutuhkan, euforia yang lebih besar lagi ketika bermain di tandang. Ini para pendukung, para fans harus lebih kencang lagi nih teriak-teriaknya ini. Ole-olenya harus lebih kencang lagi nih ya Mbak Putri ya. Gimana? Harus ole. Memang harus lebih semangat. Kalau penggemar perempuan, ibu-ibu udah pasti lah ya, pemain yang ditunggu adalah ole gitu ya. Termasuk golnya juga kita tunggu nih. Dia 3 gol 3 pertandingan loh, jadi efektif ya. Terlepas kita kalah dari Australia 1-5, tapi dia membuktikan bahwa ini yang kita cari selama ini. Pelupesi, Joe Pelupesi, dan dia ini benar-benar missing link yang kita dapatkan. Tadi Jasmine bilang ini puzzle yang akhirnya sudah ditemukan. Betul, sudah lengkap lah semua puzzle-nya. Dan harus diingat waktu kita lawan Jepang kita kalah 0-4, 34 menit itu kita ngimbangin mereka loh. Artinya kita attacking juga, kita dapat 2 peluang.
Calvin Verdong gagal memanfaatkan peluang itu, Ragnar juga gagal. Dan ini kan kita punya Ole Romani ya. Artinya kalau Ole lepas seperti waktu melawan Jepang di GBK, ya siapa tahu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sekarang. Minimal ya Mas ya. Minimal, mungkin minimal mencuri 1 poin. ya, Seri itu paling penting. Saya rasa kita udah sungguh luar biasa bangga 44 tahun kita nggak pernah menang. Balik lagi kalau ke Jepang sejak tahun 71 kita nggak pernah menang. Saya belum kenal sepak bola malah tuh. Udah terakhir saya belum lahir lagi Mas. Iya, Bung Gita, kita juga harus mengantisipasi lah ya permainan Jepang begitu ya. Terutama mungkin kita bisa mengambil celah nih dari pertandingan Jepang lawan Australia kemarin. Apa celah yang bisa kita manfaatkan untuk meraih ya minimal seri lah tadi seperti yang kita harapkan atau bahkan bisa mendapatkan poin. Kalau ngelihat rekaman pertandingan itu saya juga agak bingung ya kok Australia bisa menang ya. Artinya gini, mereka hanya punya 2 shot on target sebenarnya. Tapi 1 itu lemah dan 1 itu yang jadi gol. 1 lemah ke penjaga gawang. Sedangkan Jepang benar-benar mendominasi, ada 6 shot on target. Mereka benar-benar mengurung pertahanan Australia saat itu. Tapi dengan solidnya pertahanan Australia terbukti bahwa mereka bisa clean sheet. Kemudian balik-balik lagi. 3 pertandingan terakhir ini kan Australia menang 5-1 sama kita. Hanya 1 gol ya oleh kecerdikan oleh Romani. Kemudian menang 1-0 lawan China dan kemarin menang 1-0 lawan Jepang. Artinya 2 clean sheet, dan Bahrain dan 2 clean sheet dalam 3 pertandingan dan hanya 1 kali kemasukan. Ini solidnya pertahanan Australia, solidnya pertahanan kita yang harus kita dapatkan pada saat berhadapan dengan Jepang. Kalau kita solid di belakang, ya seperti halnya melawan Arab Saudi, melawan Bahrain mungkin lebih berat. Tapi kita bisa mendapatkan poin. Yang Yasmin bilang tadi bahwa at least kita dapat 1 poin. Apakah nanti pemain utama yang diturunkan atau pemain lapis kedua sama seperti lawan Australia? Jepang ya maksudnya? Iya, Jepang. Yang perlu kita antisipasi nih. Kayaknya mereka akan menurunkan pemain lapis keduanya, tapi dengan Takefusa Kubo sejak awal, Wataru Endo juga sejak awal. Kayaknya akan seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya. Tapi kita juga nanti akan meminta kira-kira prediksinya nih, berapa skor yang akan kita cetak, apakah seri atau 1-0, 2-0, 3-0. Nanti sesaat lagi kita akan tanyakan ke masing-masing narasumber harapannya seperti apa. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Ya baik, saya mau langsung ke Bung Gita. Bung Gita, tadi kan sudah kita bahas lini tengah agresif, serangan cepat dan juga passing pendek. Bola mati juga sering diberikan oleh Jepang gitu ya untuk lawannya. Nah, bagaimana kita untuk bisa memanfaatkan momen tersebut untuk strategi counter attack lah gitu? Jepang ini paket lengkap ya, dari manapun bisa bikin. Fisiknya kuat, gitu ya. Strateginya oke. Tapi kan mereka 180 menit terakhir, 2 pertandingan terakhir nggak bikin gol. Artinya dengan mereka pakai pemain-pemain yang main di lokal, di J-League, mereka kan agak sedikit menurun kekuatannya. Jadi nggak percaya bahwa daya serang mereka akan sehebat mereka pada saat mengalahkan kita di GBK. Ini artinya dengan kita punya Joe Pelopesi, dengan kita mungkin akan memainkan J.I.Z. nantinya kalau Rizky Ridho tetap cedera, rasa-rasanya kita juga akan solid berhadapan dengan mereka. Pada saat kita kalah 0-4 itu kan kita 34 menit mengimbangi mereka, tapi kemudian semua pemain drop karena tekanan-tekanan Jepang. Ini yang harus kita hindari. Artinya jangan bikin banyak pelanggaran di dekat kotak penalti kita karena tendangan bebas mereka justru akan membahayakan. Tapi kan kita juga punya Dean James kalau kita dimainkan. Dia juga bagus dalam hal tendangan bebas. Artinya di satu sisi kita juga bisa merepotkan Jepang dan ini yang harus kita lakukan. Nggak mimpi bahwa kita akan menang, tapi setidaknya mendapatkan 1 poin kan. Kalau menang kan kita 110. Kalau misalnya Malaysia mengalahkan Vietnam, kita jadi 109, melewati Vietnam. Tapi kalau kita draw, kita kan ada di posisi 112. Itu kan sudah cukup bagus. Dari posisi kita yang sekarang ya. Oke. Bung, kalau kita lihat nih, biasanya ketika kebobolan di awal begitu ya, akan mempengaruhi dari psikologis pemain begitu. Akan seperti apa seharusnya strateginya? Ya, kita kan sudah banyak belajar dari kekalahan lawan Australia, kalah lawan China, yang 2-1 pada saat kita tandang ke China. Itu kan kita attacking dari awal, kita kebobolan. Artinya
Saat kita kebobolan lebih dahulu, kita tuh nggak pernah menang, nggak pernah dapat poin malah. Terlebih ini main di bukan kandang sendiri ya. Gitu. Iya, dan yang harus kita hati-hati adalah jangan sampai kita kebobolan terlebih dahulu. Semakin lama mereka nggak bikin gol kan, semakin mereka frustasi, semakin kita rasa percaya dirinya tinggi. Juga harus diingat bahwa kita baru dapat 12 poin, kita dapat 12 poin, 10 diantaranya itu kita dapat di GBK. Artinya kita baru 2 kali dapat 2 poin dapat away. Dan kita di away itu baru memang memasukkan gol 5. Artinya kita lebih banyak daripada di GBK masukinnya, tapi kita kemasukan gol 10. Ini artinya kita sering buru-buru untuk melakukan penyerangan seperti lawan China, seperti lawan Australia, dan ini dihukum oleh mereka. Jangan sampai China dan Australia aja bisa menghukum kita, apalagi Jepang kalau kita nggak hati-hati. Dan disiplin di belakang seperti kayak waktu lawan Arab Saudi, seperti kayak waktu lawan Bahrain, seperti lawan China, ini senjata utama buat mengalahkan Jepang. Ya, oke. Mbak Jasmine, ini kan laga kali ini tidak berpengaruh kan? Kita tetap sudah lolos ke putaran keempat. Tapi apa yang Anda harapkan dari permainan malam hari ini? Walaupun tidak berpengaruh, apakah Anda ingin lebih entertain begitu? Meskipun nanti mungkin hasilnya tidak maksimal, atau ya tetap kita harus ambisius begitu ya, mengejar poin. Iya, kalau menurut saya ambisius itu perlu juga ya. Tapi ini kembali tadi ya, yang kayak kita omongin sebelumnya, saya rasa di sini momen dimana memang Patrick Kluivert harus mencoba kombinasi-kombinasi baru nih untuk pemain-pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain. Di sini mereka harus coba supaya kita bisa tahu nih akan seperti apa sih kombinasi baru yang mungkin aja bisa jadi cocok dan bisa dimainkan. Mungkin nanti di putaran keempat. Saya sih pinginnya permainan harus ambisius ya, karena tadi tetap kalau bisa mencuri 1 poin aja itu udah sangat bagus banget untuk Indonesia, dan itu membuktikan kalau kita sudah bisa melawan negara level pemain level Piala Dunia. Artinya kita sudah siap untuk bisa di Piala Dunia. Saya rasa seperti itu. Ini kan bukan laga penentu. Kira-kira pemain akan bermain lebih rileks begitu dengan adanya otak-atik pemain tadi atau seperti apa kelihatannya? Sepertinya kalau lawan Jepang agak susah ya Mas ya untuk rileks, karena kita tahu ya tantangannya banyak, bukan cuma bola mati, bola dari mana aja juga kita udah harus antisipasi ya. Tapi sepertinya saya rasa bisa lah ya Indonesia. Saya rasa bisa. Harusnya enjoy ya, nikmati permainan ya, karena memang ini tidak berpengaruh hasilnya ya, walaupun hanya poin begitu. Kemarin kan Kluivert ngejutinya adalah dia banyak pakai pemain Liga 1 ya. Dan pemain Liga 1 yang dia tampilkan itu kan Egy, Ricky Kambuaya, Beckham yang memang sepanjang musim adalah pemain-pemain terbaik Liga 1 yang kita yang dari lokal. Ini artinya keberanian dia itu membuahkan hasil, dan pemain-pemain seperti mereka ini kan ingin membuktikan bahwa inilah kesempatan gue untuk bisa Beckham terutama bisa di Piala Dunia. Iya, bisa di Piala. Dan Beckham ini kan nggak diperkirakan bahwa dia akan demikian luar biasa melawan China. Kenapa nggak dicoba lawan Jepang ini? Setidaknya mengejutkan. Artinya rekaman jejak Beckham ini kan belum terpantau oleh Jepang sendiri ya, dibandingkan dengan pemain-pemain diaspora yang kita miliki. Dan itu bisa menjadi senjata kita kalau kita ingin mendapatkan 1 poin. Itu balik-balik lagi. Nggak mimpi kita menang, tapi kita bisa mendapat. Udah lama kita nggak menahan imbang Jepang ya. Ini luar biasa kalau bisa menahan imbang Jepang di kandang Jepang. Apresiasi ya sebenarnya untuk Kluivert, sebenarnya sudah mengangkat pemain-pemain Liga 1 ini ya. Bukan cuma 2 ya biasanya, hanya ada Rizky Ridho dan juga Marcelo. Sekarang sudah ada Egy Maulana Fikri, udah ada Kambuaya, udah ada Yaakob Sayuri, ada Beckham Putra juga. Ini sebenarnya bisa kita bilang merusak stigma di mana banyak kita bilang buat apa sih main di Liga 1 cuma nggak akan dipanggil. Di sini Patrick Kluivert membuktikan, membalikkan stigma-stigma itu kalau ternyata pemain Liga 1 kalau layak bisa masuk ditarik. Pemain-pemain kita ya. Nah, artinya perlu juga kita kasih kesempatan untuk pemain-pemain yang jarang tampil, misalnya Patinama mungkin, Dean James tadi ya. Perlu nggak kita kasih kesempatan di kali ini, mumpung ini laga yang tidak menentukan begitu. Iya, rasa-rasanya akan seperti itu. Dean James sih jelas bahwa riskan kan pakai Calvin Verdong, kalau dia kena kartu kuning lagi dia nggak bisa main nanti di putaran keempat. Pasti dia akan dimainkan. Yaakob juga akan main, walaupun Yaakob punya 1 kartu kuning, tapi kan Kevin Dix yang lebih dipertahankan untuk main di putaran keempat nanti. Jadi ya rasa-rasanya akan ada pergantian. Kemudian kan semuanya dibawa nih, 30 pemain dibawa. Siapa tahu nanti justru Pratama Arhan yang kembali bisa dimainkan. Kemarin kan mengejutkan dengan dia memasang Egy sejak awal. Memang untuk menggantikan posisi Lino saat itu, tapi Egy membuktikan bahwa 1-2-nya dengan Romani kan bagus banget ya. Itu kalau dilihat kita nggak ada entertainnya, itu entertain loh gerakan dia dengan oleh Romani saat itu. Terus waktu pemain-pemain sudah kelelahan di menit 70, dia memasukkan Vano Lillipali. Vano yang 2 musim lalu luar biasa, musim ini nggak terlalu luar biasa, membuktikan bahwa dipanggil tim nasional lagi, itu kesempatan bagi dia untuk membuktikan bahwa dia masih ada, dan dia buktikan dia masih ada. Mungkin kalau kita lihat pemain lapis kedua Jepang, kira-kira levelnya sudah semana kalau dibandingkan sama
pemain kita nih? Mungkin sedikit di atas kita ya, tapi dengan Australia sedikit bisa ya, berarti kemungkinan lain juga masih bisa kita ungguli ya? Iya, kalau level mereka yang main di Eropa kan memang di atas kita jauh ya. Tapi kalau yang main di J-League mungkin dengan ada Wataru Endo, mungkin ada Takefusa Kubo, ya sedikit di atas kita, tapi Australia membuktikan bisa mengalahkan mereka, Arab Saudi membuktikan bisa menahan mereka. Kenapa kita nggak bisa menahan? Gitu. Dan kan gini, bermain dengan tidak punya target lagi untuk lolos karena kita sudah lolos, itu kan bikin pemain lepas. Lebih lepas. Yang tadi aku bilang bisa lebih rileks. Tidak ada tekanan jadinya gitu. Dan apalagi penonton ini kan akan sangat membantu untuk itu. Dan kita away tapi kita dapat dukungan yang kayak home game gitu kan. Ini yang luar biasa. Oke, prediksi skor. Singkat saja sebelum kita ke Bang Ege. Mbak Jaswin. Oke, saya. Kalau prediksi ya, meskipun memang berat menghadapi Jepang, tapi saya dan kita dan semua penggemar Indonesia harus optimis, minimal 1-1. Bisa, saya yakin. Oke, seri. Seri, ya. Saya juga seri 1-1. Artinya kita akan bisa bikin gol, tapi nggak yakin bahwa kita nggak akan kebobolan. Oke, asik. Saya 1-0. Mas Reza ya, Mas Reza berapa? Saya walaupun pakai biru ya, tapi tetap hatinya merah ya. Minimal menurut saya sih seri 1-1 ya. Oke. Nah, terakhir nih, Bung Ege, harapan dari Bung Ege dan teman-teman di sana yang sudah siap mendukung timnas seperti apa? Dan katanya sudah menyiapkan lagu-lagu nih buat diteriakkan di stadion sana. Ya. Begini, yang pertama kami berharap timnas tampil baik, terutama karena sebagian besar dari kami, saya nanti kameranya akan saya jalankan ya, itu benar-benar berharap supaya kita juga bisa tampil baik untuk kemudian melakukan semacam negosiasi ya dengan FIFA dan AFC, supaya jangan langsung menunjuk itu Qatar dan Saudi Arabia sebagai tuan rumah, ya kan setidaknya bisa diundi atau di tempat netral. Tapi untuk itu kita harus tampil baik. Seri 1-1 saja luar biasa, apalagi kalau bisa memetik hasil yang baik gitu ya. Nah, ini tadi semua sudah pada mau nyanyi, katanya nyanyi dulu lah sebelum prediksi. Saya jalanin ya. Oke, ini. Oke. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang, pelan-pelan. Di sini sebetulnya komplit ya, di belakang saya ada Coach Justice, bukan Justin tuh. Kalau Anda lihat di belakang saya ada Coach Justice, di situ ada Justin, sini ada tadi siapa? Jocelyn ya. Oke, kita prediksi skor sebetulnya. Yang lebih penting itu prediksinya yang sudah pasti nanti akan hujan di sini. Kalau Jepang itu kan kuat. Kami dengan gembira mengatakan kami akan mendatangkan Rara Sakine ke sini ya. Bercanda. Oke, berapa skornya? Berapa skor? 1-0. Oke. Yang lain? 4-0. 4-0. 2-1. 4-0. 1 sama. Ya, terus berapa lagi? 1 sama. 1 sama, oke. 1-0 untuk Indonesia. Oke, kalau saya sebagai penutup 1 sama juga sudah luar biasa. Saya yakin Jepang nanti akan tampil beda. Sekali lagi, kalau kita bisa 1 sama saja, kita bisa negosiasi supaya FIFA dan AFC jangan sembarangan nunjuk Qatar Saudi, betul ya. Kita juga bisa asal kita tampil baik, 1 sama luar biasa, 1-0 dan selebihnya pokoknya jangan sampai seperti di GBK lah. Oke, semangat semua ya. Oke, luar biasa. Ini sudah dari seluruh Indonesia. Luar biasa semangatnya, Bung Ege. Ya, kita harapkan ya, pokoknya Indonesia seri saja sudah sangat membanggakan buat kita, apalagi kalau sampai bisa menang lawan Jepang ya. Dan satu lagi tadi kita menunggu juga ya negosiasi antara AFC dan juga FIFA untuk merubah venue round 4 ini ke venue yang lebih netral ya, bukan di Qatar dan Arab Saudi. Semoga bisa terwujud harapannya, Bang Ege. Terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman Indonesia, pemain 12 yang ada di Jepang. Terima kasih. Mbak Jaswin, Bung Gita, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi selama bertahun-tahun permukiman warga di Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara yang berdekatan dengan laut terus-menerus dihantui oleh banjirop yang tidak kunjung usai. Apa yang menjadi penyebabnya? Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan
dengan azas transparansi, keadilan, dan itikat baik. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih atas perhatian dan doa dari masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, jadi intinya ada dua inti pokok, yaitu Saudara Nadiem menghargai kewenangan kejaksaan untuk melakukan proses pendidikan. Yang kedua, Saudara Nadiem ada selalu di tanah air dan akan kooperatif setiap waktu dipanggil oleh kejaksaan. Hanya dua intinya dari segi apa yang diutarakan yang barusan. Sekarang untuk lebih substansi, kalau ada pertanyaan dari saudara wartawan silakan. Satu-satu dulu, dari mana nih? Ya, ICTV. Ya, silakan. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Vito dari ICTV Indonesia. Selamat pagi Pak Nadiem. Satu aja ya, langsung singkat. Oh iya, Pak Nadiem, ini terkait pemanggilan Kejaksaan Agung terhadap staf khususnya Pak Nadiem. Kan selama ini mereka 3 orang ini kan mangkir nih. Apakah ada komunikasi dengan Pak Nadiem? Demikian. Kalau itu kami jawab bahwa sepanjang menyangkut staf khusus itu tidak ada kaitannya langsung dengan Pak Nadiem dan tidak ada komunikasi. Ya. Saya Fedro dari Tempo. Mas izin menanyakan, kenapa waktu itu pengadaan laptopnya itu dipilih untuk menggunakan Chromebook dan bukan Windows? Dan yang kedua, apakah Mas sudah pernah dipanggil atau digeledah rumahnya? Itu aja. Oke, sebelum Pak Nadiem nanti menambahkan, perlu dijelaskan sebagai berikut. Bahwa sebelum periode beliau sebagai menteri, memang pernah ada penelitian khusus untuk 3T. Itu daerah tertinggal yang tidak ada internetnya. Tapi proyek daripada beliau ini, apalagi waktu itu lagi corona ya, khusus memang untuk daerah yang non 3T, ya, yang memang ada internetnya lengkap. Dan hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan menyatakan 90% lebih laptop ini terpakai, ya, untuk daerah. Jadi memang proyeknya beliau ini adalah khusus daerah yang non 3T, maksudnya khusus daerah yang ada internetnya lengkap. Jadi tidak benar bahwa dia sengaja rubah dari walaupun 3T dipaksakan, itu tidak benar. Itu proyek, benar ya? Bisa dijelaskan itu dulu? Bisa. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul. Jadinya memang sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba
Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi, Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam Juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Ya. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating sistemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar dan bisa berbayar sampai 1,5 sampai 2,5 juta tambahan. Di luar itu ada berbagai macam fungsi, mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan terbatas. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama yang paling basic adalah, kan yang pertama kan seolah-olah Nadiem ini merubah kajian. Itu paling basicnya di situ. Unsur melawan hukum yang dituduhkan itu merubah kajian agar Chromebook dimenangkan. Ternyata itu dua kajian yang berbeda. Kalau kajian yang pertama itu adalah untuk daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, ya, pokoknya daerah tertinggal lah. Itu ada dilakukan kajian itu sebelum beliau jadi menteri. Ya. Kenapa? Jadi yang mengatakan bahwa tidak cocok itu untuk daerah tertinggal itu memang tidak cocok, tapi kan proyek beliau ini bukan untuk daerah tertinggal. Kalau boleh saya klarifikasi, itu sebenarnya bukan dalam bentuk kajian tapi dalam bentuk uji coba Chromebook di daerah 3T sebelum masa saya menjabat. Sebelum, jangan lupa sebelum. Dan mungkin bisa saya tambahkan juga bahwa untuk daerah 3T di bawah masa jabatan saya ada program terpisah namanya Awan Penggerak, di mana kita membantu sekolah yang tidak punya koneksi internet. Awan Penggerak. Awan Penggerak. Dan itu ya. Awan Penggerak. Ya. Dan itu adalah program di mana kita memberikan device khusus local cloud kepada sekolah-sekolah yang tidak punya internet. Jadi beda programnya dengan pengadaan Chromebook, di mana itu untuk mayoritas sekolah yang punya koneksi internet. Terima kasih. Udah jelas soal itu ya. Yang lain dulu. Enggak, belum ada sampai hari ini penggeledahan. Coba Ali, silakan jawab, ada penggeledahan. Jadi yang mesti teman-teman media ketahui bahwa sampai saat ini saya menjawab langsung tadi yang sampaikan bahwa penggeledahan itu tidak ada, pemanggilan pun belum ada.
Itu ya. Satu lagi yang itu kan yang pertama, ini kan apakah tuduhan korupsi. Tadi kan unsur melawan hukumnya bahwa dia merubah uji coba itu udah nggak benar karena dua hal yang berbeda. Itu satu udah terbantahkan. Yang kedua mengenai prosesnya. Ternyata ini laptop ini setiap calon vendor memasukkannya di e-katalog. E-katalog itu adalah semua vendor bebas untuk mencantumkan dia punya produk di sana untuk nanti ditawar oleh si kementerian. Dan itu e-katalog diawasi langsung oleh LKPP, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan untuk pengadaan barang pemerintah. Jadi di e-katalog itu ada begitu banyak jenis-jenis laptop ya, dan dengan spesifikasinya nanti dipilih salah satu. Jadi benar-benar open, terbuka. Dan akhirnya menurut BPKP di e-katalog itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Ternyata harga jadi yang dibeli oleh kementerian adalah sekitar 5 jutaan. Jadi jauh lebih murah dari harga yang tercantum di e-katalog. E-katalog adalah dokumen resmi yang terbuka untuk umum yang dikelola oleh LKPP, lembaga yang di bawah langsung pemerintah kita, bagian dari pemerintah kita. Ya, dari unsur merugikan kerugian negara itu sudah terbantahkan dengan e-katalog tersebut. Kira-kira begitu. Ya, saya mau tanya sampai selama 2 tahun ya, 2019 sampai 2022 ya, itu sudah berapa laptop yang dibeli selama masa pandemi, dan bagaimana evaluasinya, apakah itu terpakai oleh para guru sampai sekarang atau bagaimana? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi, total pengadaan itu sekitar 1,1 juta laptop, ya. Dan ini bukan hanya pengadaan dengan APBN, tapi juga melalui DAK fisik. Jadi ada yang dari daerah juga. Nah, saya mau mungkin mengklarifikasi bahwa tidak mungkin kita melakukan pengadaan sebesar ini tanpa ada program evaluasi dan monitoring setelahnya. Informasi yang saya dapat pada saat itu di tahun 2023 adalah 97% daripada laptop yang diberikan 77.000 sekolah tersebut itu aktif, diterima, dan terregistrasi. Dan kita melakukan sensus secara berkala dan kita melakukan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop, apakah mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Dan di tahun 2023, sekitar 82% daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran. Dan hasil audit dari BPKP juga menyatakan hal seperti itu. Ini kita ada nih, ya, 90% lebih laptop tersebut dipergunakan dengan baik. Itu hasil audit dari BPKP. Ya, ada semua sudah. Pemirsa, selama bertahun-tahun permukiman warga di Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara yang berdekatan dengan laut terus-menerus dihantui banjir rob yang tak kunjung usai. Seperti inilah kondisi air pasang laut yang mengalir deras di permukiman warga di Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Sedikitnya setiap banjirop ada 3 RW di kawasan Muara Angke yang terdampak, bahkan warga yang melintasi wilayah ini terpaksa untuk menerjang genangan untuk beraktivitas. Nah, kira-kira bagaimana kondisi terkini hari ini ya Putri? Kita sapa langsung, ada rekan Yunike Suwardi di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Yunike, selamat pagi.
Apakah ketinggian air cukup tinggi hari ini dan bagaimana warga melakukan aktivitasnya di sana? Ya, selamat pagi Reza, Putri, dan juga pemirsa TV One. Memang jika kita membicarakan mengenai banjirop dengan daerah pesisir ini nampaknya tidak pernah usai begitu ya. Karena seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara tepatnya, ini memang seperti juga yang sudah disampaikan oleh pihak BPBD DKI Jakarta dalam unggahan sosial medianya, ini sudah memperingatkan warga di daerah pesisir bahwa banjirop akan terjadi sejak tanggal 7 hingga tanggal 15 Juni 2025 mendatang. Walaupun begitu, memang di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Muara Angke, Jakarta Utara, ini hanya ada di beberapa titik saja banjirop terjadi. Seperti yang ada di belakang saya, ini pun ketinggian dari banjir tersebut bervariasi, seperti ada yang ketinggiannya semata kaki atau bahkan ada yang masih belum terjadi banjir ataupun masih kering begitu. Bahkan tadi pun saya bertanya kepada warga setempat, ini banjirop yang terjadi di belakang saya ini mulai dari tadi malam, dan ada pun juga warga yang mengatakan bahwa banjirop ini bahkan bisa terjadi 2 hingga 3 kali per bulannya. Dan terkait dengan itu, pemirsa, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga setempat di sini terkait dengan banjirop tersebut. Selamat pagi, Ibu. Ya. Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Wasiah. Ibu Wasiah. Ibu, sebelumnya Ibu, aku mau nanya dong, terakhir Ibu merasakan banjirop yang tertinggi itu setinggi apa sih, Bu? Sepaha. Sepaha Ibu ya? Ya. Bu, terus ini kan aku dapat informasi nih bahwa pihak BPBD nih bilang kalau banjirop ini udah terjadi dari tanggal 7 kemarin. Kalau Ibu berarti udah ngerasain banjirop di bulan ini belum, Bu? Udah. Bulan ini sekali lagi mau lebaran. Biasanya terjadi berapa kali, Bu, per bulan? 3 kali. 3 kali. Bu, terus antisipasi yang udah Ibu lakuin buat ngadapin banjirop itu berarti Ibu cukup sering kan ya, Bu? Bukan sering-sering lagi, udah 18 tahun di sini. Udah 18 tahun dan berarti udah terbiasa, Bu? Ya, udah gede sekali sampai rumah saya mau rubuh. Udah dibenerin, alhamdulillah sekarang. Oh, sekarang udah namanya tanahnya hidup, tanah jalannya diuruk lagi. Udah tadinya paling tinggi rumah saya, sekarang udah ini lagi udah kebanjiran, kemarin udah setengah meter lebih di dalam paling dalam itu. Iya, di dalamnya. Tidak ada lagi ya, Bu ya. Semoga mendapatkan solusi dari masyarakat. Sedengkul kalau di luar jalanan. Oke, siap. Belum masuk udah sedengkul di luar. Iya, siap, Ibu. Kamar. Oke. Iya, Reza, Putri, dan juga pemirsa TV One, memang sementara itu juga pihak dari Wakil Gubernur Rano Karno juga telah mengatakan bahwa akan membangun tanggul begitu ya untuk mengantisipasi adanya banjirop ini, dan tentunya kita akan menunggu supaya warga setempat ini akan mendapatkan bantuan dan juga solusi secepatnya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Yunike Suwandi mengabarkan langsung dari kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi mengenai polisi yang bergerebek rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Cengkeh, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan. Diduga rumah ini dijadikan gudang penyimpanan motor hasil kejahatan. Kita hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, polisi menggerebek rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Cengkeh, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan. Diduga rumah dijadikan gudang penyimpanan motor hasil kejahatan. Penggerebekan didasari oleh laporan warga yang merasa kehilangan motor pada bulan Mei lalu. Polisi mendapati dari dalam rumah ada puluhan motor tanpa dokumen. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penadah. Disembunyikan di rumah ini. Lalu bagaimana update terkininya? Sudah ada rekan Nofri Afandi di sana. Nofri, selamat pagi. Apa saja data yang terbaru yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sana?
Ya baik, selamat pagi Putri, Reza dan juga pemirsa. Saya sebelumnya ingin menunjukkan bahwa ini adalah gudang ataupun lokasi tempat penyimpanan sepeda motor tanpa dokumen yang diduga sepeda motor hasil curian. Lokasi rumah ini berada di Jalan Cengkeh Raya Simalingkar, Medan Tunjungan Kota Medan yang pada Sabtu malam kemarin ini digerebek oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Medan dan ditemukan ada puluhan sepeda motor dari dalam gudang ini. Nah, dari hasil penggerebekan ini pun barang bukti akhirnya dibawa ke Polrestabes Medan dan polisi mengamankan sebanyak ada 2 orang pelaku yang saat ini sudah diamankan di Polrestabes Medan. Dan saya akan langsung berbincang pemirsa untuk mengenai apa saja perkembangan dari kasus ini. Sudah bersama saya saat ini Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Bang. Ya, Pak Bayu, mungkin bisa dijelaskan sebelumnya seperti apa sih awalnya kronologis dari penggerebekan lokasi ini? Baik, saya jelaskan. Kami dari tim Resmob Satreskrim Polrestabes Medan melakukan pengungkapan terhadap pelaku jaringan sepeda motor. Sebelumnya memang sudah ada laporan. Terindikasi kami di Polrestabes ada 2 LP atau laporan, kemudian setelah kami cek ada di daerah di Polsek, itu pun ada. Selain sepeda motor memang di sini juga membeli barang-barang lain, barang-barang elektronik seperti tablet, laptop dan lain-lainnya. Kemudian pada saat sebelumnya modusnya memang di sini sebagai tempat untuk menggadekan atau seseorang bagi pelaku, baik itu pelaku penipuan penggelapan atau pelaku kejahatan kendaraan bermotor, menjual dengan bahasa menggade di tempat ini. Demikian. Saat dilakukan penggerebekan, apakah ada pemberontakan ataupun penolakan dari pemilik rumah? Ya, kami jelaskan pada saat kita melakukan upaya pada hari Sabtu kemarin, Sabtu pukul tepatnya 21.30, memang ada penolakan. Karena memang kebetulan pada saat kami ke sini kami didampingi oleh Kepling sesuai SOP kami, dan kebetulan dari korban pun ikut, sehingga bisa mengetahui barang korban sepeda motor CBR berada di dalam sini. Baik, dari penggerebekan ada berapa banyak Bang sepeda motor yang ditemukan di dalam gudang ini? Dari hasil kami pengumpulan sepeda motor yang sekarang berada di Polrestabes Medan, sejumlah 23 sepeda motor berbagai merek. Kemudian ada beberapa surat dokumen penting lainnya seperti STNK. Berarti ini tidak seluruhnya hasil curian ya Bang ya, ada juga hasil begadaian gitu ya Bang ya? Ya, inilah di Medan. Bahasa dia menggadekan, tetapi bagi pelaku kejahatan, menggadekan sama juga menjual. Barang di sini tidak akan diambil. Maka di sini modusnya pada saat awal, kenapa bisa terungkap dari pihak penggade ini, dia mencoba setelah tidak diambil oleh si penggade atau pelaku, barang tersebut, sepeda motor tersebut ditawarkan di marketplace atau di media sosial lainnya. Itulah pengungkapan, awal kali pengungkapan kami terhadap satu sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan penipuan dan penggelapan. Ada berapa pelaku yang diamankan saat ini? Saat ini di Polrestabes masih 2 orang, yang lain masih kita tindak lanjuti. Nih ya Bang ya, masih kita tindak lanjuti. Kemudian di Polsek Sunggal sudah diamankan terkait pembobolan rumah kosong. Barangnya pun dijual di sini, sehingga kami masih tindak lanjuti. Dari 23 motor tersebut kami mintakan untuk regis terkait identitas sepeda motor, maka kami akan cari apakah ada perkara lain di polsek atau di tempat kami atau di luar. Ini kami sudah tidak lanjuti. Untuk pelaku pasti nanti akan bertambah. Ya. Terima kasih AKBP Bayu Putro Wijayanto atas keterangannya. Itu tadi pemirsa seperti apa informasi mengenai lokasi gudang yang menjadi tempat penyimpanan sepeda motor tanpa dokumen, dan memang bagi warga Medan yang merasa kehilangan sepeda motor dapat langsung mendatangi Polrestabes Medan dengan membawa kelengkapan surat-surat sepeda motor untuk dapat mengklaim ataupun mengambil sepeda motor yang mungkin saja memang milik warga Medan yang merasa kehilangan sebelumnya. Demikian saya kembalikan ke Jakarta. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.
Baik pemirsa, kita hadirkan beragam informasi viral untuk Anda. Di antaranya ada perampok bersenjata tajam yang beraksi menggasak pedagang bensin eceran di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi perampokan ini terekam kamera, pelaku memakai helm dan mengancam pemilik kios bensin dengan senjata tajam di Letu Karim, Gandus, Kota Palembang. Korban ketakutan dan pasrah saat perampok mengambil uang 3,5 juta rupiah dari kotak kasir. Pelaku langsung kabur bersama dengan temannya yang menunggu di luar. Korban sudah melapor ini ke polisi dan berharap pelaku untuk segera ditangkap. Insiden cekcok antar pengendara mobil berujung penodongan pistol terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 95 arah Bandung Purwakarta, Jawa Barat. Ya, dalam akun Instagram @dashcamowners_Indonesia terlihat pengemudi mobil yang berada di belakang mobil minibus turun dari kendaraan dan menghampiri sang sopir. Keduanya terlibat adu argumen. Situasi berubah tegang saat sopir minibus keluar dari mobil dan mengacungkan senjata api ke arah lawannya. Sontak pengemudi yang merasa diancam langsung mundur tancap gas menjauh dari lokasi. Diduga keributan dipicu aksi saling salib antara mobil minibus bernomor polisi B2850 UFZ dengan kendaraan di belakangnya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dan sekaligus menyemangati ya hari pertama kembali bekerja. Betul. Setelah libur panjang Idul Adha. Tapi ngomong-ngomong kerja, kita tahu ya memang belakangan ini job fair ini membludak ya, para pencari kerja. Tak jarang juga yang mereka putus asa gitu Reza, karena tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Hidup Sehat yang akan membahas soal persiapan mental ataupun juga menjaga kesehatan mental untuk mencari pekerjaan gitu ya, di tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Nanti sesaat lagi setelah kami tutup Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Putri Windasari. Dan saya Reza Baluel, kita ketemu lagi besok pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.